Dalam era globalisasi sebelum pandemi, orang banyak sekali mewacanakan apa yang disebut sebagai global paradox. Ekonomi menjadi mengglobal, tapi identitas manusia cenderung menjadi menyempit dalam konteks kultural dan bahkan agama. Ya. Sehingga Profesor Huntington mengemukakan apa yang disebut sebagai konflik peradaban. Jadi masyarakat di dunia ini sekarang menurut Huntington mengalami konflik peradaban, di mana peradaban dengan nuansa sara mendominasi. Realitasnya sekarang seluruh dunia seperti itu. Tantangan dan persoalannya bagi masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Bali, adalah bagaimana dia merumuskan kembali jati dirinya, identitas kulturalnya. Kalau masyarakat Bali ingin menemukan identitas kulturalnya, sudah tentu kita harus ingat sejarah Bali dengan sangat baik. Yang penting, yang terpokok adalah kedatangan Resi Markandeya ke Bali, ya. Di mana beliau adalah oleh para sejarawan disebut sebagai peletak dasar peradaban dan kebudayaan Bali. Salah satu prasasti tertua di Bali, yaitu Prasasti Sekoana, Isaka 704. Desa Sekoana adalah desa pegunungan, berada di Kintamani Utara, Kabupaten Bangli, ya. Jelas menyatakan dalam prasasti itu, Sakabja Sirewani Murti Ganita Masa Tetepalguna. Kedatangan kita ke dunia ini adalah keutamaan dan kemuliaan. Laksanakan keutamaan dan kemuliaan itu dalam keseharian kehidupan. Dalam realitas masyarakat Bali, terutama yang ngempon pura yang berdekatan dengan Sekoana, yaitu pura Puncak Tegeh Penulisan, yang sekarang diempon oleh secara tradisi disebut sebagai Gebog Domas, 800 kepala keluarga yang terdiri dari desa-desa Sekoana, Kintamani, Bantang, dan Selulung, sangat tampak bahwa tradisi masyarakat itu yang menjunjung tinggi kejujuran, etos kerja, perilaku hidup yang dekat dengan alam, merawat alam, sampai hari ini menjadi kenyataan. Pada sisi yang lain, para periset tentang Subak, sistem pertanian basah yang melegenda itu, selalu menghubungkan hasil risetnya dimulai dengan prasasti Sekoana itu. Prasasti yang memberikan penggambaran bagaimana jejak pemikiran Resi Markandeya yang menggambarkan keutamaan dan kemuliaan kehidupan harus dipraktekkan dalam realitas sehari-hari kehidupan. Pada sisi yang lain, bagi masyarakat Hindu Bali dan juga sebagian masyarakat Hindu Indonesia yang nyungsung pura Besakih atau secara periodik tangkil ke Besakih, atau punya keyakinan tentang sistem keyakinan Tuhan bahwa Gunung Agung, Gunung Tolangkir sebagai liga memuja Tuhan, maka pemeneman atau pemeneman Pancadatu oleh Resi Markandeya ring ambal-ambal Besakih, sekarang menjadi pura Basukian, diperkirakan Isaka 723 memberikan penggambaran dari sistem keyakinan akan Tuhan yang diletakkan secara sangat baik oleh Resi Markandeya. Pada sisi yang lain, kalau orang ingin melihat
relasi antara Bharatwarsha, Bhartia, ya, nama otentik dari India. Sampai hari ini di setiap bulan Oktober di Odisha, India dilakukan upacara yang namanya Bali Yatra, sebuah upacara menghormati, mengenang perjalanan Resi Markandeya berangkat ke bumi Nusantara. Catatan menunjukkan tempat pertama yang didatangi oleh Resi Markandeya adalah Jawa, dalam hal ini Jawa Tengah, Ring Madyaning Jawa Bali Dwipa, di Dieng, yang tepatnya adalah Gunung Adi, yang maknanya adalah Tuhan adalah guru yang utama. Kemudian beliau dengan rombongan berangkat ke timur, menuju sisi timur Pulau Jawa, Gunung Raung, menyeberang ke Bali, kemudian menyeberang ke Bali. Ada catatan-catatan sesuai agama yang pantas untuk diingat dengan baik. Sebut saja nama Ubud, diberikan nama oleh beliau sebagai Ubad, tempat yang damai untuk kita menjalankan kehidupan. Berangkat ke barat menuju Lung Siakan, dia memberikan penggambaran bagaimana hidup ini mirip orang berenang dan menjaga keseimbangan kehidupan. Sekarang di sana tegak berdiri Pura Pucak Payoga. Terus menuju ke barat, kemudian kita menemukan Desa Kadewatan. Desa Kadewatan memberikan penggambaran bahwa sorga itu benar adanya. Realitas sosiologi agama dari Resi Markandeya setelah menemukan sorga bukannya berhenti, terus berjalan. Kemudian masuk ke sebuah wilayah hutan, sebuah hutan yang hutan lebat yang memberikan penggambaran sebagai upaya pendakian rohani yang tidak pernah berhenti dilakukan untuk sampai di desa Banjar Melingih Kaja. Ya, Melingih Kaja memberikan penggambaran daripada insan-insan manusia yang memuja Tuhan Wisnu. Terus berjalan sampai Ring Madyaning Pulau Bali. Diberikan nama tempat itu sekarang populer dengan Payangan. Ya. Arti asli dari tempat itu adalah ngepahyang, membagi diri untuk menjadi satu dengan Tuhan yang melinggi Ring Tolangkir, ya, Gunung Agung. Apa? Sistem keyakinan Tuhan yang menggunakan Tuhan sebagai lingga widi. Setelah beliau berangkat sampai di Payangan, bukannya berhenti, terus berjalan menuju ke utara, sampai di sebuah tempat yang namanya Kerta. Maknanya adalah orang-orang yang menempuh perjalanan rohani adalah orang-orang yang menemukan kesejahteraan lahir dan batin itu. Setelah menemukan kesejahteraan lahir dan batin, beliau dan rombongan tidak berhenti, terus berangkat ke utara, sampailah di sebuah tempat yang namanya Bayung Gede, sekarang sebuah desa besar. Bayung Gede bermakna orang-orang yang menemukan dalam melakukan perjalanan rohani dan menekuninya, orang-orang yang mempunyai tenaga yang besar, mempunyai kekuatan lahir batin yang luar biasa besarnya. Ya, berdasarkan itu, ya, Resi Markandeya dan rombongan berangkat menuju Penelokan. Sampai hari ini tempat itu bernama Penelokan. Arti Penelokan adalah sebuah tempat untuk melihat ke timur, ya, untuk melihat ke timur, ke tepi siring Purwa Ulun Danu Batur, sisi timur Danau Batur, yang sampai hari ini masih ada tempat itu. Dan puranya disebut Pura Tepi Siring Ulun Danu Batur, atau lebih tepat Bucu Mati Tepi Siring Ulun Danu Batur, tempat pemujaan Tuhan Wisnu. Sejarah kemudian mencatat beberapa ratus tahun kemudian
ada seorang raja besar Bali di dalam Watu Renggong. Ya, raja yang namanya hilang. Hanya memberikan rujukan bahwa di dalam Batu Renggong ada seorang raja besar Bali yang selalu datang pergi ke Batur di mana ada batu bergerak. Diduga tempat itu adalah Desa Soman. Nah, itu gambaran sekilas tentang perjalanan Resi Markandeya, kemudian tafsirnya oleh seorang raja besar Bali terakhir sebelum Bali pecah di dalam Watu Renggong.